Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa anahum alaih wafiqna Allahumma lil khairi wa inna alaih. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa khudna min jami'id dhunubi wal atham warzuqna kamalal mutaba'ah bisaidil aqwan. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat as'adakumullah. Alhamdulillah, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, selepas sholat subuh berjamaah, kita insyaallah akan memulai kajian kita pada kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Kitab ini berisikan untayan hikmah yang keluar dari lisan Al-Arif Billah Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad merupakan salah satu ulama besar dalam madhab Syafi'i. Beliau memiliki cukup banyak karya tulis. Di antaranya adalah Ad-Da'watut Tammah. Kemudian ada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kemudian beliau juga memiliki kitab yang disebut oleh ulama sastra sebagai diwan, kumpulan syair-syair yang berisikan pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, dan juga nasihat-nasihat kehidupan yang beliau tulis dalam bentuk gubahan syair yang beliau namakan Ad-Durrul Mandum. Salah satu dari kitab beliau ini insyaallah akan kita jadikan sebagai pedoman kita pada kajian kita di masjid kita yang tercinta ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Al-Faqir untuk bisa silaturahim ke masjid yang sungguh luar biasa ini. Ini adalah kali kedua saya ke sini. Yang pertama sekitar 2 bulan lalu numpang sholat. Waktu itu sholat asar ya. Sholat asar mampir ke sini, cuma nggak tahu saya kalau masjidnya bangunannya yang ini yang dipakai. Saya sholat di sebelah situ ya. Setelah selesai sholat karena ada kegiatan lagi, akhirnya langsung berangkat. Walhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah pertemukan kita, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah, kembali Allah kumpulkan kita nanti di padang mahsyar di bawah panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja kita mulai baca muqaddimah kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi shalihin wa radhiyallahu anhum wa an nabihim ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil hannanil mannan. Segala puji milik Allah, Zat yang maha menyayangi dan Zat yang maha memberi. Daimil ihsani wal imtinan, senantiasa memiliki kebaikan dan kebajikan. Alladzi taqaddasat mawahibuhu anit takhsisi bimakan aw zaman, yang mana anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari keterkhususan kepada tempat tertentu ataupun waktu tertentu. Wa anil hasri fi fulanin duna fulan, dan maha suci Allah yang pemberiannya dan anugerahnya tidak diberikan hanya kepada salah satu makhluknya saja. Jalla anit taqidi dzatan wa sifatin wa af'ala. Allah Subhanahu wa taala maha agung zatnya, maha agung sifatnya, maha agung perbuatannya dari terikat oleh apapun, dari keterikatan oleh apapun. Fa subhanahu kulla yaumin huwa fi syan. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala di setiap saat Allah lah yang maha mengatur segala sesuatu. Ahmaduhu hamdaman ghariqa fi barrih. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian orang yang tenggelam dalam ketaatan kepadanya. Fa'tarafa bil ajzi 'anil qiyami bi syukrih, sehingga ia mengakui kelemahannya dari melakukan rasa syukur yang sepatutnya. Wa an ayyaqadurahu haqqa qadrihi ba'dal ityani bihasabi taqati wal imkan. Dan ia pun, si hamba tersebut, mengakui bahwa sesungguhnya dia tidak mampu untuk melakukan apapun sebagai balasan dari apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Wa salatuhu wa salamuhu ala khiratihi min khalqihi wal mab'uthi bi khairil adyan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada hamba pilihannya dari sekian banyak makhluknya, dan sosok yang diutus dengan membawa agama yang terbaik, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli hinin wa awan. Junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, di setiap keadaan dan di setiap kesempatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebagian dari muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad di dalam kitab beliau Al-Hikam, di mana beliau memulai tulisannya dengan menuliskan basmalah, yang mana memulai sebuah tulisan dan memulai perbuatan-perbuatan yang baik dengan membaca basmalah ataupun dengan menuliskan basmalah, ini merupakan kesunnahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis kita temukan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau menulis surat untuk para raja dan para pemuka kaum seperti Raja Najasyi yang ada di Habasyah, kemudian juga raja yang ada di Mesir, Muqawqis,
Kemudian juga surat Nabi kepada Kisra, Malikir Rum. Kemudian juga surat Nabi kepada Rustum, Raja Persia. Semua itu dimulai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terlebih dahulu beliau menuliskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Malikil Furs. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surat ini dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah kepada Kaisar Raja Romawi. Memulai segala sesuatu dengan basmalah juga dalam rangka iqtidaan bil Qur'anil Karim. Kita meneladani dan mencontoh Al-Quran, di mana Al-Quran dimulai dengan basmalah. Suratul Fatihah sebagai surah yang pertama, basmalah adalah bagian dari surah tersebut. Namun meskipun ada perbedaan riwayat, ada perbedaan qiraat, hanya saja mereka yang mengatakan bahwasanya atau yang berpendapat bahwasanya basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah tetap mensunnahkan membaca basmalah sebelum Fatihah. Seperti misalkan madhab Maliki dan juga madhab Hambali. Bapak kalau berangkat ke Saudi Arabia, ya, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidin Nabawi, itu biasanya setelah takbiratul ihram yang kita dengar imamnya langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bapak pergi ke negeri yang mengikuti madhab Maliki, seperti Al-Maghrib Al-Arabi, sebagian dari Mesir, kemudian negara Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Mauritania, mereka dalam sholat pun demikian. Begitu selesai takbiratul ihram, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang terdengar di telinga kita karena memang yang dijaharkan atau yang dikeraskan itu dari hamdalahnya. Namun mereka tetap memulainya dengan basmalah. Memulainya dengan basmalah karena meskipun mereka mengikuti riwayat yang menyatakan bahwa basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah, namun membaca basmalah tetap disunnahkan hukumnya. Oleh karena itu para ulama radhiyallahu taala anhum wa ardhahum senang untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan-tulisannya, sehingga mereka mulailah penulisan kitab-kitab mereka, murasalah mereka. Murasalah itu artinya para ulama itu punya tradisi, ya, tukar kirim surat yang isinya adalah pembahasan ilmu. Karena zaman dulu belum ada WA, ya. Kalau zaman sekarang ulamanya udah jarang murasalah pakai tulis tangan. Kalau nggak kirim email ya tulis lewat WhatsApp, ya. Tapi itu merupakan perubahan zaman yang esensinya, intinya tetap sama. Nah, mereka selalu memulai itu dengan basmalah. Kenapa? Selain untuk meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kandungan makna yang ada di dalam basmalah itu luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bilang dalam satu riwayat, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Wa fi riwayatin ajdamu wa fi riwayatin abtaru. Setiap perkara yang zubal, perkara-perkara yang baik, jika tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka perkara tersebut menjadi putus. Apa maksudnya putus? Ai munqati'ul barakah. Putus keberkahannya, hilang keberkahannya jika tidak dimulai dengan membaca basmalah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
di dalam banyak kesempatan ya, itu mengajarkan kepada kita untuk membiasakan baca basmalah seperti ketika kita hendak makan, ketika kita hendak minum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik waktu beliau sedang makan bareng bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sayyidina Anas bin Malik waktu itu masih remaja. Tiba-tiba beliau serobot aja tuh nasi. Ya, lagi makan bareng Nabi, namanya masih anak muda, diajak makan enak, ya, diajak makan MBG. Makan berkat gratis, langsung diserobot sama Sayyidina Anas bin Malik. Sama Nabi ditepok tangannya, ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Aina, jangan lupa, mulailah dengan membaca basmalah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari bagian sisi yang paling dekat denganmu. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, ya, kita juga diajarin baca basmalah seperti ketika kita hendak tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan demikian. Kemudian ketika kita hendak masuk rumah, kita diajarin baca basmalah. Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa as'aluka khairal makhraj. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis disebutkan kalau ada orang masuk ke dalam rumah terus kemudian dia tidak membaca basmalah, apa yang terjadi? Setan ikut nginep di rumah dia. Apa maksudnya iblis ngikut nginep di rumah dia? Bikin rumah tangganya jadi kacau. Bikin rumah tangga dan keluarganya jadi tidak ada keberkahan. Bikin keluarganya padam dari cahaya hidayah Allah. Tuh. Tapi kalau dia baca basmalah, setan menjerit. La mabita lanal yaum. Waduh, hari ini kita nggak punya tempat nginep. Dan kalau seandainya si penghuni rumah ketika dia sampai di rumahnya, dia makan, dia membaca basmalah, iblis teriak-teriak, la mabita lanal yaum wala asya. Malam ini kita nggak dapat tempat tidur juga, nggak dapat makan juga. Jadi kalau kita makan itu nggak dimulai dengan baca basmalah, setan ikut makan sama kita. Nah, apa makna dari setan ikut makan dengan kita? Atau makanan yang kita makan nggak kelihatan habis kok. Yang dimakan oleh syaitan adalah keberkahan yang ada di makanan tersebut. Wah, hebat setan bisa makan keberkahan. Berarti setan hidupnya berkah dong. Terus kalau kita nyari berkah, kita kayak setan dong. Nah, bukan begitu maknanya, ya. Setan itu biarpun dia makan keberkahan yang ada di piring kita, tapi dia sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala ayisun min rahmatillah. Sebanyak apapun itu iblis makan keberkahan yang ada di makanan manusia, yang namanya iblis sudah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ngapain dia makan keberkahan yang ada di makanan kita? Agar kita manusia cuman dapat nutrisinya doang, cuman dapat kenyangnya doang. Tapi keberkahan yang ada di makanan tersebut sirna, sehingga banyak orang yang makannya tercukupi, nutrisinya tercukupi, gizinya tercukupi, tapi karena keberkahan yang nggak ada, akhirnya badannya tetap berat dipakai ibadah. Badannya tetap berat dipakai ibadah. Tapi orang makan sedikit, cuman berkah makanannya, itu badan dipakai ibadah enteng, badan dipakai taat enteng, badan dipakai melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki ke majelis taklim, melangkahkan kaki ke rumah kaum sholihin, itu bawaannya enteng. Tapi orang-orang yang makannya nggak dimulai dengan membaca basmalah, hilang keberkahan dari makanan tersebut. Apa yang terjadi? Walaupun nutrisinya terpenuhi, gizinya tercukupi, tapi tetap bawaan ibadah, badannya dibawa buat ibadah itu susah. Tapi kalau buat dibawa maksiat, gaskeun.
Kalau diajak buat foya-foya, lanjut terus. Nah, ini namanya makanan yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan berbicara tentang kesunahan basmalah di dalam banyak sekali kesempatan, ya, itu dibahas sudah secara tuntas oleh para ulama rahimahumullahu taala rahmatal abrar. Apa sih makna basmalah? Ya, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Kenapa ada perbedaan antara Rahman dan Rahim? Karena memang secara bahasa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makna Ar-Rahman ini artinya adalah zat yang maha mengasihi di dunia dan di akhirat. Sedangkan makna Ar-Rahim artinya yang maha menyayangi di akhirat saja. Maksudnya bagaimana? Nah, sekarang kita hidup di dunia, Pak. Kita hidup di dunia ini kalau bukan karena pemberian Allah, nggak akan ada yang sanggup hidup di dunia ini. Maka rahmannya Allah lah yang memberikan kita kesempatan dan kenikmatan di dalam dunia ini, terlepas apapun akidah dan agama hamba dan makhluk tersebut. Dan ini nanti akan disebut oleh Imam Al-Haddad ketika beliau membaca hamdalah di dalam muqaddimahnya, ya, di mana beliau mengatakan bahwasanya nikmat Allah itu terbebas dan tersucikan anil hasri min fulan duna fulan. Nikmat Allah di dunia diberikan kepada siapa saja. Muslimkah dia, kafirkah dia, ya, bertakwakah dia, ahli maksiatkah dia, semuanya kebagian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemberian Allah di dunia. Tapi memberi belum tentu menyayangi. Maka sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebutkan dalam sifat Ar-Rahim itu khusus nanti di akhirat buat hamba-hamba yang dipilih untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hamba-hamba yang termuliakan, yang mendapatkan anugerah masuk ke dalam surganya Allah, itu yang dikasihi dan disayangi, yang diberikan kenikmatan-kenikmatan dan juga diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Imam Abdullah bin Ali bin Muhammadin Al-Haddad melanjutkan muqaddimah beliau dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah pada suratul Baqarah ayat 32. Allah berfirman, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ucapan siapa ini? Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ucapan para malaikat. Ya. Ucapan para malaikat mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan ucapan para malaikat ini yang notabene mereka adalah makhluk yang sejak pertama kali diciptakan sampai nanti Allah ambil ajal masing-masing dari mereka, tidak ada satupun yang namanya malaikat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka doa dan ucapan yang dilakukan oleh malaikat ini menjadi warisan yang diwariskan turun-temurun oleh para hamba-hamba Allah yang soleh. Maka dari itu Sayyidina Imam Al-Haddad memulai kitab ini dengan mengutip ayat ini dengan tujuan supaya apa? Supaya kita sadar bahwa semua yang kita ketahui, semua yang terbuka dalam cakrawala pikiran kita, itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makna ayatnya begitu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Kita nggak punya ilmu sama sekali, nggak punya wawasan apapun, illa ma'alam tanah, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, inilah yang membedakan
antara orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mereka-mereka yang durhaka kepada Allah. Di sisi yang sebaliknya, di sisi yang sebelahnya, ada hamba-hamba yang durhaka kepada Allah, yang mana mereka mewarisi warisan iblis. Apa warisan iblis? Warisan iblis itu mengakui segala kebaikan datang dari dirinya. Waktu iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Loh, masa saya yang sujud kepada Adam? Kan saya lebih baik dari dia. Saya ini lebih mulia dari dia. Dan saya adalah makhluk senior, lebih tua daripada Adam. Masa saya yang tuaan sujud kepada yang mudaan? Masa saya yang lebih senior harus tunduk kepada junior? Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, kata-kata iblis ini diwarisin oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang yang durhaka dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Siapa di antaranya? Qarun. Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa, ya. Lagi miskin datang ke Nabi Musa. Lagi miskin datang ke Nabi Musa, minta didoain supaya jadi orang kaya. Nabi Musa, doain saya biar jadi orang kaya. Capek hidup miskin, bosan hidup miskin, nggak dilihat sama tetangga, nggak dilirik sama keluarga. Kalau acara keluarga cuman kebagian nyuci piring terus. Kalau kumpul keluarga kebagiannya nyapu-nyapu doang. Kalau jadi orang kaya mah donatur enak, donatur mah gampang untuk ngatur, donatur bebas buat ngatur. Capek saya diatur-atur sama para donatur, pengen saya juga jadi donatur. Kata siapa tuh? Kata Qarun, minta doa sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kalau kamu mau sabar itu lebih baik. Tapi kalau kamu mau saya doain, ya saya doain. Cuman ingat, jangan lupa sama Allah kalau udah kaya. Didoain sama Nabi Musa, karena Qarun ngotot pengen jadi orang kaya. Begitu Qarun kaya raya, udah lupa tuh datang ke majelisnya Nabi Musa. Udah nggak komunikasi lagi sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa kirim muridnya, ya fulan, berangkat ke Qarun, ambil zakat dari dia. Ambil sedekah dari hartanya. Begitu utusan Nabi Musa datang ke Qarun ngingetin buat bayar apa yang menjadi kewajiban dia dari harta-harta dia, apa jawaban Qarun? Nah, inilah jawaban yang dia wariskan dari iblis. Iblis bilang ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Qarun bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang saya miliki semua ini, ya, gudang-gudang saya, harta-harta saya, pabrik saya, perusahaan saya, emas-emas saya, perak saya, perhiasan saya, dan lain-lainnya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapetin ini semua hasil keringat saya, hasil jeripayah saya. Saya dapetin ini semua hasil pikiran saya, hasil ide saya. Sekarang kamu enak-enakan datang ke sini minta duit, minta harta saya. Bilangin nama Musa, ini semua adalah hasil jeripayah saya. Tuh, 11-12 ya, Qarun dengan iblis yang menganggap bahwa apa yang mereka miliki itu murni berangkat dari diri mereka sendiri. Tapi para anbiya wal mursalin mewariskan ketawaduan, mewariskan kerendahan hati, saling mewariskan rasa tidak memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kecerdasan, wawasan, ide, ilmu pengetahuan yang ada pada diri para nabi dan para ulama. Mereka senantiasa menisbahkan itu hanya kepada Allah.
Maka para ulama sering mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci ya, maha suci engkau ya Allah. Ya saya ini nggak bisa ngaji, saya ini nggak bisa hafal Quran, saya nggak bisa hafal hadis, saya nggak bisa hafal jurumiyah, nggak bisa hafal imriti, nggak bisa hafal alfiyah, nggak bisa hafal mulhatul i'rab. Saya nggak bisa hafal matan Safinatun Najah, saya nggak bisa hafal matan Ghoya wa Taqrib, saya nggak bisa hafal matan Zubad, saya nggak bisa hafal matan Fathul Mu'in, ya. Saya nggak bisa hafal matan Minhajut Talibin, saya nggak bisa hafal hadis Arba'in Nawawi, saya nggak bisa hafal hadis Riyadhus Shalihin, saya nggak bisa hafal Ummahatus Sitt kalau bukan karena anugerah darimu ya Allah. Tuh. Nah, karena nanti di dalam kitab ini Sayyidina Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad akan memberikan petua-petua kepada kita yang sangat luar biasa. Dan ya kalau bahasa zaman sekarang ya, disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang beliau tuliskan bukan dari dirinya. Ini semua adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil hannanil mannan. Segala puji bagi Allah, zat yang maha menyayangi, ya. Zat yang maha mengayomi, ya. Al-Hannan, yang dipenuhi dengan kasih sayang, ya. Seorang ibu itu kalau seorang ibu itu sering disifati dalam bahasa Arab itu dengan istilah hanunah. Apa itu hanunah? Ibu yang betul-betul sayang sama anaknya, ya, ditimang, disusuin, disuapin, dicebokin, dipakein baju, ya, nggak pernah dibentak-bentak, ya, ngomongnya juga, mendidiknya juga baik, berbicaranya tutur katanya lembut. Kalau istilah zaman sekarang soft spoken, ya, bukan ibu-ibu ala ala zaman penjajahan, ya, istilahnya parenting zaman penjajahan. Ya, ini istilahnya dalam bahasa Arab disebut al-hanun, ya, atau hanunah. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ngemong kita, yang mong-mong kita, yang betul-betul sayang kepada hamba-hambanya. Al-Mannan, Mannan itu artinya yang memberi tanpa batasan, terus dikasih, ya, yang memberi tanpa kemudian dia bosan, yang memberi tanpa kemudian dia melihat apakah yang diberikan ini bersyukur atau tidak. Maka dari itu, kalau kita betul-betul renungi sifat-sifat Allah ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rasanya kita malu di hadapan Allah, ya. Nikmat Allah nggak ada kurang-kurangnya buat kita, nikmat Allah nggak ada habis-habisnya buat kita. Kita ini keseringan ingat nikmat Allah kalau udah lempengan susah. Tapi kalau lagi nikmat, lagi enak, lagi nggak susah, ya, sama nikmat tuh, aduh, gampang lupanya. La ilaha illallah. Daimil ihsani wal imtinan, yang selalu memberi kebaikan, yang selalu memberi kebajikan. Alladzi taqaddasat mawahibuhu anit takhsisi bimakanin au zaman. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mana kenikmatannya itu enggak dikhususkan di satu negeri tertentu atau satu masa tertentu. Dari Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia tinggal di alam dunia, semuanya dapat nikmat Allah. Yang tinggal di Bogor, yang tinggal di Tangerang, yang sukunya Jawa, yang sukunya Sunda, yang sukunya Arab, yang dari Eropa, yang dari Afrika, yang dari Papua, semuanya. Dimanapun mereka berada, disitulah mereka merasakan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah nggak pilih kasih. Ya. Allah nggak pilih kasih untuk memberikan nikmat di dunia ini. Modal hidup di dunia ini semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andaikan Allah Subhanahu wa taala menganggap dunia ini punya nilai
setara aja nilainya dengan sayap nyamuk, maka orang kafir nggak kebagian, jangan kata harta yang melimpah, seteguk air pun mereka nggak dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan tuh. Bahkan orang yang paling durhaka sekalipun, yang ingin menyaingi Allah, ngaku sebagai Tuhan, berkoar-koar di hadapan Nabi Musa dengan ungkapannya yang masyhur, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling agung. Terus nantangin Nabi Musa, pengen ngeliat Tuhannya Nabi Musa. Dia suruh dia punya teman Haman. Ini Haman ini ahli arsitek, ya. Dia ini apa namanya, ahli teknik sipil. Dipanggil Haman. Ya Haman, ibni li sorha. Haman, bikinin saya menara yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Saya pengen naik tuh ke menara, ya, pengen saya intip Tuhannya Musa ada di mana, kelihatan apa enggak. Siapa itu? Firaun. Ya, ini Firaun ngaku Tuhan, terus apa namanya, dia ngeledek Nabi Musa, ngeledek Allah Subhanahu wa taala dengan dia bangun menara yang tinggi untuk bisa melihat Allah. Tapi Allah kasih dia kenikmatan di dunia. Allah kasih. Bahkan 40 tahun lebih dia menjadi raja. Dari sejak dia ngucapin ana rabbukumul a'la, Allah kagak langsung adab dia. Dikasih waktu, dikasih nikmat tetap berjalan, tetap jadi raja, ya. Jangan kita beranggapan apa namanya, siksa Allah, amarah Allah itu selalu dibayar kontan. Enggak juga. Ada kalanya Allah bayar kontan, ada kalanya ditunda. Seperti yang dirasakan oleh Firaun. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. 40 tahun melakukan kedurhakaan, melakukan kehancuran, melakukan penindasan di muka bumi. 40 tahun. 40 tahun itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, nih orang tobat enggak? Ditunggu pertaubatannya, tapi sambil ditunggu pertaubatannya Allah tetap kasih dia nikmat. Tetap dia jadi raja. Ya. Kita ngebayanginnya udah luar biasa bagaimana kedurhakaan Firaun, ya. Mungkin lebih cepat siksa atau adab apa namanya, sinetron TPI, sinetron Hidayah, ya, azab majalah Hidayah daripada adabnya Firaun. Firaun 40 tahun melakukan kedurhakaan, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia dikasih nikmat. Taib. Wa 'anil hasri fi fulan duna fulan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala juga tidak terbatas hanya untuk fulan wa fulan saja. Tapi Allah berikan ke semua hamba-hambanya. Nah, maka kalau kita udah ingat nikmat Allah ini yang sangat luar biasa, kewajiban kita cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Bersyukur. Apa itu syukur? Kata para ulama, syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi fima khuliqa li ajlih. Syukur itu adalah ketika seorang hamba mengerahkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah. Jadi dia pakai nikmat tersebut buat taat kepada Allah. Itu hamba yang bersyukur. Dikasih baju, bajunya dipakai buat taat. Dikasih duit, duitnya dipakai buat taat. Ya, dikasih mobil, mobilnya dipakai buat taat. Apa sih mobil dipakai buat taat? Artinya tuh mobil dipakai buat sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Dia punya rumah, rumahnya dipakai buat taat. Nggak boleh di dalamnya ada kemaksiatan. Ya, dia punya segala sesuatu apapun digunakan hanya untuk melakukan perkara yang dibenarkan oleh syariat. Di mana di situ ada perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat, dia tidak akan gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Itu syukur yang sesungguhnya. Selain dari kita ngucapin hamdalah, ya, kita ngucapin alhamdulillah,
Alhamdulillah kita ucapin. Tapi kalau dipakai nikmat itu buat maksiat, ya belum jadi hamba yang bersyukur. Nah, kebanyakan manusia, kebanyakan hamba Allah itu kufur nikmat. Dikasih rezeki bukan dipakai untuk taat, bukan dipakai untuk ibadah, bukan dipakai sesuai dengan tuntunan syariat, tapi malah justru dipakai rezeki tersebut buat maksiat. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Cuman sedikit hambaku yang benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah. Wahakadha ayyuhal ahbab, ya. Kalau kita mau merenungi betapa anugerah Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa kepada kita, sehingga nggak ada alasan lagi deh bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Udah. Kita disuruh bersyukur aja, bukan disuruh ngitung-ngitung nikmat dari Allah. Kalau kita hitung, nggak bisa. Ya, makanya Allah sempat ngancam kita, Allah sempat nantangin kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau mengaudit nikmat Allah, ngitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian nggak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Ya. Jangankan ngebayar, ngitung aja kita nggak bisa. Apalagi harus ngebayar nikmat Allah. Ya, kita dikasih nikmat oleh Allah gratis. Cukup kita pakai nikmat tersebut buat taat. Cukup kita pakai nikmat tersebut buat kebaikan. Jalla anit taqidi dzatan wa sifatin wa af'ala. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dari keterikatan dengan apapun dan dengan siapapun. Ya, Allah Maha berkehendak sesuai dengan kehendaknya, Allah Maha berkemauan sesuai dengan kemauannya, enggak diikat oleh siapapun, tidak terbelenggu oleh siapapun, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Ialah zat yang Maha Esa, zat yang Maha Kuasa. Zat yang enggak bisa disetir dan enggak bisa diatur-atur. Ya, kalau kita makhluk muqayyad, terikat, siapapun kita pasti terikat. Hatta bahkan orang paling kaya sekalipun di dunia, orang paling berkuasa sekalipun di dunia, dia tetap terikat. Ya, dia terikat dengan ketentuan Allah, terikat dengan apa yang terjadi di alam semesta. Dan dia nggak bisa untuk kemudian dengan kegagahannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan kemampuannya, terus dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dia dan kemauan dia. Nggak bisa itu kalau makhluk. Ya. Selagi dia belum bisa untuk memindahkan matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur, itu berarti dia masih muqayyad, masih terikat. Ya, masih terikat. Dulu kan Nabi Ibrahim pernah ditantang debat sama para kaumnya yang gak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata Nabi Ibrahim apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanku menjadikan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau kalian ngerasa bahwa Tuhan kalian ini, ya, kata Nabi Ibrahim tuh kepada orang-orang kafir di zamannya, bahwa Tuhan kalianlah yang paling berkuasa, maka coba tolong rubah tuh yang selama ini terjadi di matahari. Fa'ti bisyamsi minal masyriq. Ya, coba dirubah. Jadi terbitnya di barat, tenggelamnya di timur. Fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir itu pun akhirnya terdiam. Nggak bisa membantah apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Ya karena memang semuanya terikat. Semuanya harus ngikutin kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada orang di zaman setelah sahabat, dan Sayyidina Ali masih hidup pada saat itu. Ini orang datang ke Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah. Ya Imam, hei Ali, ini orang bawa bid'ah di dalam akidah. Ya Ali, kenapa?
Apakah bagaimana pendapatmu tentang takdir Allah dan korelasinya dengan perbuatan manusia? Kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan seperti yang ada di Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan setiap perbuatan yang kalian lakukan. Nah, kemudian orang tersebut bilang, oh enggak. Ya. Allah itu enggak punya intervensi apa-apa untuk urusan perbuatan kita sebagai makhluknya. Karena kita lah yang memilih untuk melakukan apa yang kita mau. Saya milih buat tidur, saya milih buat makan, saya milih buat minum, saya milih buat melakukan apapun, itu kan kehendak saya. Ya, begitu saya bangun tidur, mau olahraga terus saya ambil sepatu, saya ambil kaos, saya ambil training, saya keluar rumah, berarti kan itu adalah kehendak saya, pilihan saya. Saya bebas untuk melakukan apapun. Akhirnya dijawab oleh Imam Ali, ya fulan, bisa berdiri? Bisa. Coba berdiri. Berdiri. Angkat satu kakimu dan tetaplah berdiri. Akhirnya tuh orang yang datang ke Sayyidina Ali diangkat kakinya yang sebelah kanan dan dia tetap berdiri pakai kaki yang sebelah kiri. Kata Sayyidina Ali, sekarang angkat tuh yang sebelah kiri dan tetaplah berdiri. Apa jawaban orang tersebut? Oh, ya nggak bisa. Jatuh yang ada. Ya. Jatuh yang ada kalau saya angkat kaki saya satu lagi. Nah, kata Sayyidina Ali, begitulah perbuatan manusia di hadapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya dia memilih, akan tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian mengendalikan kita semua. Sebagaimana kita tidak mampu untuk tetap berdiri dengan mengangkat kedua kaki kita, begitu pula dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa lepas dan berpaling darinya. La ilaha illallah ahmaduhu hamdaman ghariqa fi birrih. Aku memuji Allah dengan pujian orang-orang yang tenggelam dalam ketaatan kepada Allah. Apa ciri orang yang tenggelam dalam ketaatan kepada Allah? Fa'tarafa bil ajzi anil qiyami bisyukri. Orang yang sudah fana dan tenggelam dalam taat kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, cirinya itu selalu merasa dirinya kekurangan di hadapan Allah, kurang taat, kurang soleh, ya, nggak pernah ngerasa soleh, ya, tapi selalu ngerasa salah. Karena kalau kita ngerasa soleh itu salah, tapi kalau kita ngerasa salah itu soleh. Kapan kita ngerasa soleh? Salah, kayak iblis tadi. Ya. Tapi kalau hamba yang baik selalu ngerasa salah. Seperti doa para nabi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh. Hamba-hamba yang baik tuh kayak begitu. Nggak pernah ngerasa, ya Allah, saya kan udah begini, udah sholat nih, ya, udah ngerjain ini, udah ngaji, udah sholat subuhnya berjamaah, datang dari rumah ke masjid, ya, terus ngaji juga, terus sholat isyraq juga, terus sholat duha juga. Masa sih masih kena ujian aja? Masa sih masih dikasih musibah aja? Itu bukan hamba yang benar. Hamba yang benar ketika dikasih musibah kayak Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hamba yang benar seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kendati pun beliau itu enggak punya dosa, enggak punya salah, beliau bilang apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Oh, ini doa, ya. Kalau kita faham maknanya, kita faham artinya, oh, luar biasa baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sosok yang udah deket banget dengan Allah, kekasih Allah, ya.
Isra wal Mi'raj istimewa khusus untuk beliau. Tapi beliau bilang apa? Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidambi. Ya Allah, abu itu artinya a'tarifu, saya mengakui. Bi ni'matika alayya, atas nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu bidambi, sekaligus saya mengakui dosa-dosa saya. Wa hakada ayyuhal ahbab, ya. Inilah sebagian dari muqaddimah yang dituliskan oleh Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab beliau Al-Hikam Al-Haddadiyah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan muqaddimah beliau, karena ini masih cukup banyak muqaddimahnya, dan di muqaddimahnya sendiri itu sudah begitu banyak hikmah dan petunjuk kehidupan yang bisa kita dapatkan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz tadi mencontohkan untuk selalu membaca bismillah, membaca ta'awudz gitu ya. Terus kalau di dalam Al-Qur'an sendiri sih perintah untuk membaca bismillah kayaknya nggak ada Pak Ustaz. Ya. Jadi paling kalau bismillah itu selain di Al-Fatihah dan surat-surat lainnya, terus di surat An-Naml yang Nabi Sulaiman menulis surat menolak Ratu Bilqis gitu ya. Ada bismillah. Jadi contoh bismillah. Kalau di dalam surat Al-Taubah ada bismillah yang ada sedikit keterangan mengenai sejarahnya. Kenapa? Bismillah di dalam surat Al-Taubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum ahsanallahu ilaikum. Taib. Pertama yang saya tangkap tadi ya, tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk memperbanyak baca bismillah. Perintah itu bukan cuma datang dari Al-Quran, Pak. Ya, tapi perintah itu bisa datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait kita memperbanyak wirid basmalah di dalam setiap perbuatan kita, terutama perbuatan yang apa yang disebut dalam syariat itu istilahnya adalah amrun dzubal. Apa itu amrun dzubal? Ma yuhtammu bihi syar'an, yaitu perkara yang memang ada perhatian khusus dari syariat. Ya. Apa perkara yang ada perhatian khusus dari syariat? Kriterianya laisa min safasifil umur, bukan perkara yang remeh atau perkara yang jorok. Nah, dengan satu hadis Nabi tadi itu sudah cukup menjadi pedoman bagi kita untuk kemudian kita memulai berbagai macam aktivitas kita dengan membaca basmalah. Ya, Bapak punya aktivitas apa nih? Mau berangkat ke kantor, baca basmalah, berpedomankan hadis tadi. Nggak harus ngelihat ada nggak hadis Nabi yang isinya apabila kalian berangkat ke kantor maka bacalah basmalah. Ya kantornya zaman itu belum ada. Ya, kalau kita mau naik mobil harus baca basmalah. Zaman itu nggak ada mobil, tapi adanya kendaraan berupa hewan. Artinya gini, ya, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali tidak spesifik, tapi bersifat umum. Nanti para ulama yang ngajarin kita untuk merincikannya. Kendati pun dalam bab masalah basmalah ini, ya, memang ya ada beberapa perbuatan-perbuatan yang secara khusus ada perintahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Syekhu Masyaikhina, guru dari guru-guru kami, Sidi Syekh Abdullah Sirajuddin, beliau punya kitab
tafsir suratil Fatihah, tafsir khusus suratul Fatihah. Dan ketika berbicara tentang basmalah, beliau mengutip hadis-hadis Nabi yang menceritakan atau memerintahkan kita untuk membaca basmalah di banyak keadaan dan di banyak kesempatan. Kurang lebih ada sekitar sampai 20 hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam banyak surah ya, atau gini, yang kedua, basmalah itu bagian dari Al-Qur'an dengan redaksi Bismillahirrahmanirrahim itu hanya di suratul Fatihah saja. Adapun basmalah di awal surah-surah lain itu lil fasl bainas suratain, untuk memisahkan antara dua surah. Ya. Jadi kalau kita selesai baca suratul Baqarah, kita mau masuk ke surah Ali Imran, disunnahkan baca basmalah. Tapi basmalah yang ada di awal surah Ali Imran bukan bagian dari surah Ali Imran. Nah, kecuali di suratul Taubah. Kenapa basmalah nggak ada di suratul Taubah? Satu, ini adalah amrun tauqifi. Ya, perkara yang memang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita lihat hikmahnya, kenapa nggak ada basmalah di surah At-Taubah? Karena memang tidak cocok dengan awal ayatnya. Ya, bara'atum minallahi wa rasulih. Ini berbicara tentang pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah terhadap apa yang terjadi pada diri Sayyidatina Aisyah. Ya. Nah, karena ini ada ada kedustaan di situ dan lain-lain sebagainya. Hikmahnya memang tidak cocok basmalah dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Ya. Jadi kalau ditanya apa sebabnya, ini adalah amrun tauqifi. Apa itu amrun tauqifi? Perkara yang memang nggak ada ijtihad, nggak ada kita itu diperkenankan untuk membuat sebuah keputusan hukum, enggak. Emang udah datang dari sononya begitu, dari Allah dan Rasulnya udah susunannya begitu. Seperti susunan surah, kenapa Al-Baqarah dulu baru Ali Imran, karena emang udah dari sonohnya begitu. Nah, ulama hanya sekedar mengambil hikmah. Oh, ya memang nggak cocok basmalah diletakkan di awal surah At-Taubah, karena redaksi yang berbicara di ayat pertama tersebut tidak relevan kalau dimulai dengan basmalah. Itu hikmah yang dikupas oleh para, atau yang berhasil diungkapkan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Wallahu a'lam. Sudah. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal salahi kulil ahwal hadrati sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam maula Bilal badril mutalal anallaha ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin warzuqna kamal ikhlasul yaqin tsabbit aqdamana ala qadamil habibil amin yaqdilana jamil hajat wa yakfilana jamil muhimmat yaghfir lana kullad dunub wa yasurana kullal uyub wa yakshif anna kullal qurub wa yamla bi barakati wa kathratil amwali kullal juyub bi barik hadal masjid wa man shalla fihi man anfaqa wa tabarra'a wa darasa fihi wa anshur hadhihi al anwar wal barakat wal khairat ila jamil ummatil islamiyah wa anallaha ta'ala yubarik lana fi syahr rajab wa sya'ban wa yuballighna ramadan wa yu'inuna ala siyam wal qiyam wa tilawatil quran wa yahfadna min jami' dunubi wal atham wa yarzuqna kamal mutabah bi sayyidil aqwan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah ikrimukum wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah makum barik fiikum. Doain saya. Doa minal janibain insyaallah. Hayakumullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya hayakumullah. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam. Hayakumullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di At-Taubah itu kelupaan baca bismillah itu sebenarnya ada sanksinya? Oh enggak, dia memang enggak makruh untuk dibaca. Makruh ya? Baik di awal surah ataupun di pertengahan surah. Kalau di pertengahan surah kita baca dari tengah-tengah nih misalkan apa hukumnya baca pakai basmalah? Ada khilaf dari kalangan ulama, ada yang bilang makruh, ada yang bilang enggak apa-apa. Tapi tetap disunnahkan untuk surat Taubah itu enggak dimulai dengan basmalah. Kita baca lafaz ja'abum. Nah, enggak boleh. Nah, lafaz ja'abum. Oh iya, rusak. kenapa tuh? Kan kalau kita baca ayat-ayat itu lafaz ja'abum. Ya Rabbi salli wa sallim. Ada fadilah